Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai bagaimana cara perhitungan dan analisis menggunakan aplikasi Stata. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Suhandi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan analisis regresi dan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi Stata. Nah, sebelumnya saya akan buka dulu aplikasi Stata. Kita buka. Nah, di sini saya memiliki aplikasi Stata MP13. Nah, sebelumnya kita akan terlebih dahulu mengenali apa itu aplikasi Stata yang akan kita gunakan. Nah, Stata itu adalah suatu perangkat lunak statistika yang sering digunakan dalam berbagai perhitungan statistika yang terintegrasi dan lengkap, yang menyediakan berbagai alat untuk analisis data, manajemen data, dan grafis. Stata menawarkan banyak fitur dalam perhitungan statistika. Di antaranya, Stata bisa menghitung statistik dasar, model linear, data panel, data time series, analisis cross section. Nah, sebelumnya bisa kita lihat di layar bahwa ini adalah tampilan awal dari aplikasi Stata. Nah, di bagian tengah ini adalah bagian tabel tengah ini, namanya result. Nah, di bagian result ini akan menunjukkan hasil dari pengolahan data yang kita lakukan atau yang kita analisis di aplikasi Stata ini. Nah, selanjutnya di bagian sini adalah bagian review. Nah, di panel bagian review ini berisikan daftar-daftar perintah atau langkah-langkah analisis data yang kita lakukan. Dari langkah-langkah awal kita masukkan data sampai langkah-langkah analisis yang kita lakukan di aplikasi Stata ini. Selanjutnya di bagian pojok kanan atas ini adalah panel variabel ya. Nah, di panel variabel ini akan menunjukkan daftar variabel yang nanti kita gunakan dalam set data yang sedang kita analisis atau olah. Nah, dari variabel-variabel yang kita pakai nanti akan muncul di bagian panel variabel di pojok kanan atas ini. Di sini ya. Oke. Dan sekarang di sini masih ada bagian lagi, yaitu properties di bagian kanan bawah. Nah, untuk bagian panel properties ini fungsinya itu berisikan informasi atau karakteristik dari variabel yang dipilih. Di sini kita juga bisa melakukan berbagai setting untuk variabel atau data yang akan kita analisis nanti. Terus di bagian bawah sini adalah panel common. Di bagian panel common ini
untuk memasukkan perintah atau pengolahan atau analisis data kita. Dan tadi mohon maaf ada kesalahan bahwa di bagian tengah ini ada result, di mana yang menunjukkan hasil pengolahan perintah atau data yang kita jalankan. Oke, selanjutnya langsung saja kita akan menganalisis data cross section dengan perhitungan analisis regresi linear. Sebelum kita menganalisa data, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenali jenis data yang akan kita analisis. Nah, di sini saya akan melakukan analisis untuk data cross section dan data time series serta data panel. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan analisis cross section. Nah, data cross section ini secara sederhana, konsep data cross section ini adalah data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama, atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek, tapi dalam satu waktu atau tahun yang sama. Pengertian objek di sini bisa diartikan berbagai macam dan berbagai rupa. Misalnya individu atau orang, perusahaan, bank, daerah, nama-nama tempat, bahkan negara. Nah, yang kedua nanti kita akan melakukan analisis data time series. Berbeda dari data time series cross section tadi, data time series ini berdasarkan namanya yaitu time series adalah data yang mengandung unsur waktu. Konsep dari data time series ini juga disebutkan adalah data yang memiliki runtun waktu yang lebih dari 1 tahun pada objek atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu atau objek. Nah, jadi seperti itu ya untuk data time series. Dan selanjutnya kita juga akan menganalisis data panel. Nah, data panel ini merupakan gabungan dari data cross section dan time series tadi. Nah, time series ini maksud saya data panel ini memiliki pengelompokan data yang berbeda dan memiliki unsur time series di dalamnya. Jadi bisa dikatakan merupakan gabungan dari data panel, maksud saya data cross section dan data time series. Misalnya bisa kita gambarkan ketika seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh luas lahan terhadap produksi padi secara nasional. Kemudian dia mengambil data produksi dan luas lahan seluruh Indonesia pada rentang waktu tertentu. Nah, itu dari penjelasan mengenai data-data yang akan kita analisis pada kesempatan kali ini. Langsung saja, yang pertama data yang kita akan analisis adalah data yang akan kita analisis adalah data cross section. Nah, langsung saja kita akan, di sini saya sudah siapkan data berupa data cross section yang akan kita analisis. Nah, selanjutnya kita kembali ke aplikasi Stata. Nah, di sini akan muncul tampilan kita bisa melakukan
input data melalui pilihan menu di atas sini. Ya, untuk melakukan input data kita bisa lakukan dengan klik menu data. Nah, di sini kita pilih data editor dan data editor. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk kita bisa masukkan data yang akan kita analisis. Nah, di sini akan ada kolom-kolom untuk memasukkan data. Nah, selain cara yang saya lakukan tadi, juga ada cara yang lebih cepat untuk menampilkan panel data editor ini. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan cara yang lebih singkat. Nah, ini kita kembali ke tampilan awal tadi. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa simbol yang bisa kita klik. Nah, untuk memasukkan data kita bisa melakukannya dengan klik simbol di bagian atas sini, yaitu yang mempunyai keterangan data editor. Nah, maka langsung keluar panel di sini tanpa beberapa langkah yang panjang. Langsung saja kita ambil data yang kita siapkan tadi, kita blok. Kemudian kita akan melakukan copy, Ctrl C. Kita masuk ke aplikasi Stata dan kita pilih di panel data editor. Nah, di bagian sini kita paste data yang sudah kita copy tadi, Ctrl V. Nah, di bagian sini kita akan di aplikasi Stata akan muncul sebuah pilihan. Di sini ada dua pilihan yang menunjukkan nah, di sini ada tunjukan panel yang muncul berupa PSD clipboard data. Di bagian sini kita akan diberikan pilihan berupa yakni treat first row as data dan treat first row as variable names. Untuk treat first row as variable ini, yang ini treat first row as variable names, itu kita bisa mengklik bagian ini apabila pada data yang tadi kita copy telah memiliki nama variabel. Ya, nah kayak gini, udah ada nama variabelnya. Misal di sini ada variabel y dan x. Nah, kita kembali ke sini. Kalau udah ada nama variabelnya, kita boleh klik ini. Dan apabila data yang kita copy tadi belum memiliki nama variabel, maka kita bisa pilih dan klik treat first row as data. Oke. Terus karena data tadi yang saya copy sudah memiliki nama variabel, maka saya akan pilih treat first row as variable. Kita klik saja. Klik. Nah, ini adalah tampilan data yang kita copy tadi di bagian ke aplikasi Stata. Nah, yang pertama kita akan melakukan analisis data analisis regresi menggunakan data cross section yang kita punya ini. Nah, setelah kita masukkan datanya, kita bisa langsung memilih kepada tampilan utama Statanya. Kita pilih menu statistik. Di sini menu statistik. Kemudian kita pilih linear models and relate. Lalu kita pilih linear regression. Kita klik. Nah, di sini akan muncul panel
berupa, dan akan ada kolom berupa dependent variable. Nah, dependent variable ini merupakan variabel terikat yang akan kita analisis nanti. Nah, di sini data variabel terikat yang saya miliki adalah variabel y. Nah, di sini juga ada kolom independent variable. Ini variabel bebas. Nah, di sini variabel bebas yang akan saya gunakan adalah variabel x. Kemudian sudah kita tentukan variabel dependent variabelnya yang merupakan variabel terikat, dan kita juga sudah tentukan independent variabelnya yang merupakan variabel bebas. Kita langsung saja klik OK. Nah, di sini sudah muncul berupa output pada panel reso. Di sini kita sudah muncul output dari data cross section yang tadi kita analisis. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Yang pertama kita bisa lihat number of observasi. Nah, number observasi ini di sini kita dapat lihat nilainya 20, yakni artinya 20 ini adalah jumlah sampel atau jumlah observasi yang kita miliki dari data yang kita analisis tadi. Lalu di sini ada UJF, ada angka 1 dan 18. Nah, angka 1 ini menunjukkan jumlah variabel yang kita pakai tadi dikurangi 1. Nah, kenapa di sini 1? Karena tadi variabel yang kita gunakan ada 2 dan dikurang 1. Jadi di sini menjadi 1 hasilnya. Nah, 18 ini adalah hasil dari jumlah sampel yang kita pakai dikurangi jumlah variabel yang kita gunakan. Nah, sampel yang kita gunakan tadi kan ada 20. Terus variabel yang kita pakai ada 2. Jadi 20 dikurang 2 sama 18. Nah, sedangkan nilai F ini kita lihat sama dengan selanjutnya untuk probabilitas dan UJF. Di sini nilai UJF-nya yaitu 0,6037, di mana probabilitasnya lebih besar dari nilai UJF, maka H1 ditolak. Dan artinya variabel dependence-nya secara simultan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel terikat atau variabel dependent. Nah, kemudian di bagian R-square ini adalah koefisien determinasi berganda, yang artinya seberapa besar secara simultan semua variabel independen dapat menjelaskan dependent variabel. Nah, di atas ya di sini nilainya 0,0153, berarti pengaruhnya sebesar itu. Nah, di bagian root MSE di sini artinya adalah standard error of estimate. Ya, standard error of estimate. Nah, di sini dikatakan model regresi baik dijadikan model peramalan standar deviasi variabel dependen Y. Nah, selanjutnya kita akan lakukan analisis
uji asumsi klasik. Nah, langsung saja dari data ini kita kembali ke panel utama dari aplikasi Stata. Di sini kita pilih kembali menu statistik, kita klik, kemudian ke linear model and relate, kemudian regression diagnostic, lalu specification test. Kita klik saja specification testnya. Nah, di sini akan di sini akan muncul beberapa pilihan uji yang bisa kita lakukan dengan data kita tadi. Nah, di sini saya akan melakukan uji heteroskedastisas dan uji multikolineritas. Nah, pertama kita akan melakukan uji heteroskedastisas. Yang pertama, untuk uji heteroskedastisas ini ada beberapa uji yang dapat dilakukan. Yang pertama Bruce-Pagan, yang kedua ada NR2, yang ketiga ada F-statistik. Pertama kita akan lakukan Bruce-Pagan. Langsung saja kita klik Bruce-Pagan, kita klik OK saja ya, langsung klik. Nah, di sini muncul outputnya yang kita bisa lihat di sini chi-square nya sama dengan 0,52, sedangkan probabilitasnya sama dengan 0,4718. Selanjutnya masih sama, kita akan menuju menu statistik lagi, kemudian linear model and relate, dan regression diagnostic, kemudian specification test. Kita klik, lalu kita masih melakukan heteroskedastisas. Kemudian ke NR2, kita klik NR2, lalu klik OK. Nah, akan muncul outputnya masih hampir sama dari Bruce-Pagan tadi. Kemudian selanjutnya kita lakukan lagi hal yang sama tadi, ke statistik, linear model and relate, regression diagnostic, kemudian specification test. Nah, kita ke uji F-statistik. Kita klik F-statistik, klik OK. Nah, begitu ya, sama, hasilnya juga hampir sama dengan yang barusan kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolineritas. Masih dengan tahap yang sama, kita ke menu statistik, linear model and relate, regression diagnostic, kemudian specification test. Nah, untuk uji multikolineritas ini kita memilih uji variance inflation factor for the independent variable. Kita klik. Nah, langsung kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output yang kita analisis berupa tabel dari uji asumsi klasik. Nah, jadi itu ya, tadi kita telah melakukan uji regresi linear dan uji asumsi klasik menggunakan data cross section. Selanjutnya kita akan melakukan uji dengan data time series. Nah, sebelumnya kita ke panel command dulu, kita ketik clear.
Atau sebenarnya kita bisa langsung saja kita ketik clear kemudian enter. Nah, fungsi clear ini adalah agar kita bisa input data yang akan kita analisis selanjutnya di bagian data editor. Nah, langsung saja kita ambil data time series yang akan kita analisis. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan data time seriesnya. Kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita kembali ke panel data editor aplikasi Stata. Kita copy bagian sini, kita paste, maksud saya paste. Nah, karena datanya sudah memiliki nama variable, langsung saja kita klik create first row as variable names, klik. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Nah, untuk data time series ini akan kita analisis dengan cara kita ke bagian utama dari aplikasi Statanya, yaitu di bagian comment. Di bagian comment ini kita bisa ketik format berupa generate atau generatif, bisa didikte dengan GENERATE, lalu spasi, kemudian sama dengan kita hapus dulu, generate tahun sama dengan observasi atau OBS, lalu kita tekan enter. Sepertinya ada yang belum kita setting sebelumnya. Oke, sebelumnya kita ke bagian sini dulu. Tahun. Lalu kita ke bagian format, bagian sini. Kita pilih annual years dan samplesnya 2009. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita dapat langsung melakukan analisis atau perhitungan data time seriesnya. Kita klik menu statistik, kemudian kita pilih, nah ini menu time series, kemudian ke setup and utilities, lalu ke bagian declare dataset to be time series data. Kita klik saja, langsung klik. Nah, di sini akan muncul panel berupa yang terdapat kolom time variable dan panel ID variable. Nah, di bagian data time variable kita masukkan, kita pilih tahun. Nah, kemudian kita beri yearly, kita klik OK. Nah, lalu di sini kita bisa ketik di bagian command berupa to set
kemudian tahun, terus koma, lalu yearly, dan enter. Nah, yang barusan saya lakukan itu adalah cara yang dapat dilakukan secara singkat untuk analisis data time series-nya. Jadi kalau menggunakan data itu kita bisa lakukan dengan lebih cepat. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung melakukan analisis selanjutnya untuk data time series-nya. Kita ke menu statistik lagi. Lalu kita pilih time series, kemudian kita pilih time series, kemudian kita pilih sebentar. Nah, saya ulangi, pertama kita pilih menu statistik, kemudian time series, lalu kita ke bagian tes dan augmented equivalent unit root test. Langsung kita klik. Nah, di sini akan muncul panel dan ada kolom dengan tulisan variabel. Nah, di bagian sini kita bisa pilih invalidate atau variabel yang kita gunakan tadi, variabel atau variabel y-nya. Kita klik, terus di bagian sini kita include train, kemudian display regression table, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul output dari data time series yang kita analisis tadi. Di sini akan muncul outputnya yang akan kita baca. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan melakukan analisis data panel. Sebelumnya kita menuju command dulu, kita ketik clear, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita ke bagian panel data editor. Sini sudah kosong, lalu kita masukkan data panel yang sudah kita siapkan. Kita blok sampai ke bawah, lalu copy, Ctrl C, kemudian ke data editor di statanya, kita paste. Nah, di sini sudah masuk data panel yang akan kita analisis. Yang pertama kita lakukan adalah kita menuju comment, terus ketik generate, lalu tahun sama dengan, kemudian observasi atau OBS, kita enter. Nah, di sini sudah setting awal dulu, kemudian kita
ke bagian data editor, kita klik bagian di sini tahun, lalu kita ke format, klik bagian titik yang ada 3 titik ini, tidak ada pilihan ke format, lalu kita pilih annual years, kita pilih sampel 2009, kita klik OK. Nah, tahunnya sudah kita format. Kemudian kita kembali ke bagian comment, kita ketik kembali generate, lalu cs sama dengan titik, kita enter lagi. Nah, lalu yang kita akan lakukan adalah ke bagian panel data editor. Nah, di sini sudah terdapat kolom CS atau cross section. Nah, di sini sesuai format yang kita buat tadi, di sini akan muncul titik-titik. Di sini kita bisa klik bagian nama kolomnya CS, kemudian kita kembali ke command. Nah, di bagian sini kita akan memberikan, mengubah country di sini menjadi negara sini, menambahkannya angka agar bisa dia analisis oleh stata ini. Di sini kita bisa bagian data editor, kita klik di sini, terus tambahkan di sini. Kita bisa mengetik seperti contoh yang saya buat di sini. Nah, kita buat seperti replace cs, kemudian sama dengan 1, if country sama dengan 2 kali, kemudian tanda petik, kemudian negara, nama negaranya Indonesia. Nah, karena di sini ada 4 negara yang akan kita analisis, yakni Indonesia, Malaysia, Tiongkok, dan Amerika, maka kita bisa buat menjadi 4 seperti contoh yang kita buat di sini. Untuk Malaysia kita beri angka 2, Tiongkok kita beri angka 3, untuk Amerika kita beri angka 4. Nah, ini untuk yang sudah jadi kita copy saja, Ctrl C, kemudian ke bagian comment, kita paste di bagian sini, kemudian kita klik atau pencet enter. Nah, di sini sudah berubah ya untuk label dari negara ini. Jadi negara ini sudah bisa dianalisis karena sudah ditambahkan angka. Untuk Indonesia 1, untuk Malaysia 2, dan untuk Tiongkok 3, dan Amerika 4. Lalu setelah itu kita langsung saja analisis data panelnya. Kita ke bagian menu statistik, kemudian ke bagian longitudinal atau panel data, lalu ke setup dan utilities. Dan di sini kita pilih declare dataset to be panel data. Kita klik. Nah, di sini akan ada muncul panel. Di sini ada panel ID variable. Nah, di bagian panel ID variable ini kita akan masukkan atau pilih CS. Nah, di bagian time series ini kita centang dulu. Kita di sini pilih tahun.
Nah, setelah itu langsung saja kita klik OK. Nah, itulah data hasil output dari data panel yang kita analisis. Jadi sekian analisis perhitungan saya untuk data analisis regresi linear dan uji asumsi klasik untuk data cross section, data time series, dan data panel dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.